Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Teddy Pradikta. Saya guru di SMK Negeri 1 Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Dengan kompetensi dasar yang diajar mempresentasikan bentuk dan ukuran bumi. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan secara daring. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya jauh lebih baik. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Naya. Di sini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, di mana kegiatan pembelajaran kita masih menggunakan daring dikarenakan kita masih di zona merah. Jadi Bapak harap walaupun kita masih menggunakan sistem daring, semangat kepada anak Bapak semuanya harus tetap tinggi. Oke, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Di sini Bapak minta kepada Danton atau ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Silakan Danton untuk memimpin doanya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bagus. Nah ya, terima kasih kepada Danton yang sudah memimpin doa. Semoga dengan kita berdoa, kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, baiknya di sini Bapak akan memutarkan video lagu Indonesia Raya. Jadi kepada anak Bapak semuanya, untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan mempresensi kehadiran kalian. Ya, di sini nanti Bapak akan mempresensi kalian satu persatu, tetapi dikarenakan kita menggunakan daring, jadi Bapak harap kalian tetap mempresensi di Google Classroom kalian yang linknya sudah Bapak bagikan di WhatsApp grup kalian. Termonitor suara saya, Nak? Siap, mentor. Oke, di sini Bapak akan mempresensi kehadiran Dava Lukman. Siap, hadir Pak. Oke, selanjutnya Diki. Siap, hadir Pak. Elfidli. Siap, hadir Pak. Oke ya, jadi di sini nanti ya, kalau tetap kalian mempresentasi yang sudah Bapak bagi linknya di WhatsApp kalian. Jadi Bapak harap kalian mempresensi di Google Classroom masing-masing. Oke, selanjutnya sebelum Bapak masuk ke materi hari ini ataupun proses pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak Bapak semuanya mengenai materi minggu yang lalu yang sudah Bapak ajarkan kepada anak Bapak semuanya. Jadi Bapak harap
kepada anak Bapak semuanya untuk bisa menjelaskan mengenai materi minggu yang lalu. Silakan, Nak. Siap, saya Pak. Oke, silakan Apis Prayoga. Materi yang saya dapat pada materi minggu kemarin ialah dalam menentukan jarak kita bisa menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kedua, dalam menentukan arah haluan kapal kita bisa menggunakan alat navigasi antara lain GPS, radar, dan kompas. Siapa? Oke, bagus, Nak ya. Oke, siapa lagi, Nak, yang bisa menjelaskan materi minggu lalu? Silahkan. Siap, saya Pak. Oke, silakan Dava Lukman. Materi minggu kemarin menjelaskan tentang jarak dan perhitungan haluan. Jarak pada peta adalah jarak antara suatu wilayah ke wilayah lain yang ada pada peta, mewakili jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Haluan kapal adalah arah yang ditempuh oleh kapal selama proses pelayaran. Siap, sudah Pak. Oke, bagus ya untuk Dava Lukman dan juga Satria. Kita beri aplaus kepada mereka berdua. Silakan, Nak, aplaus. Baik ya, Nak ya. Sudah luar biasa kepada anak Bapak yang sudah menjelaskan materi minggu yang lalu, karena materi yang akan Bapak ajarkan ini sangat berkaitan sekali sama materi minggu yang lalu. Di sini Bapak akan menampilkan ya PowerPoint mengenai materi hari ini yang akan Bapak ajarkan kepada anak Bapak semuanya. Termonitor, Nak, tampilan Bapak? Siap, bisa Monitor, Pak. Siap, Pak. Oke, nah ya, di sini ya kalian bisa melihat ya di plafon Google Meet kalian. Di situ ada media pembelajaran Bapak ataupun PowerPoint mengenai materi yang akan Bapak jelaskan. Di sini untuk mata pelajaran itu ada ilmu pelayaran datar ya. Oke, untuk kompetensi dasarnya itu ada dua, Nak ya. Yang mana kompetensi dasar pengetahuan itu menjelaskan mengenai ataupun pembelajaran yang akan kalian pelajarin mengenai memahami bentuk dan ukuran bumi. Dan untuk pembelajaran mengenai keterampilan kalian yaitu mengenai kalian mempresentasikan bentuk dan ukuran bumi. Oke, untuk selanjutnya, Nak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian selesai mengenai pembelajaran hari ini itu ada 4 tujuan yang harus kalian peroleh. Yang pertama, kalian dapat menganalisis bentuk bumi dan ukuran bumi. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan bentuk bumi dan ukuran bumi. Yang ketiga, kalian dapat mensketsa ataupun menggambar bentuk bumi. Dan yang terakhir, kalian mempresentasikan daripada bentuk dan ukuran bumi. Jelas semuanya, Nak? Jelas. Oke, bagus. Di sini Bapak melanjutkan untuk skenario ya. Di sini karena Bapak menggunakan problem based learning ya. Di sini nanti untuk kegiatan pendahuluannya ya, itu ada pendahuluan. Di sini nanti Bapak akan memberikan suatu masalah. Yang kedua, setelah kalian memiliki suatu masalah, saya akan mengorganisasikan kepada Bapak semuanya untuk belajar, dalam artian untuk bisa memecahkan permasalahan itu. Untuk penilaian yang akan Bapak nilai pada saat kegiatan pelajaran kita hari ini, ada 3 penilaian yang akan Bapak nilai ke anak Bapak semuanya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, yang mana penilaian sikap Bapak nilai dari kehadiran kalian dan juga sikap kalian pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode daring. Dan untuk pengetahuan, nilai yang Bapak ambil adalah keaktifan kalian pada saat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode daring ini. Dan yang terakhir untuk keterampilan adalah yang Bapak nilai pada saat kalian mempresentasikan hasil dari tugas yang Bapak berikan kepada anak Bapak semuanya. Oke ya. Ya, di sini nih ada video pembelajaran. Jadi Bapak harap kepada anak Bapak semuanya saksikan secara seksama dan teliti, Nah ya, karena di sini nanti ada tugas kelompok yang Bapak berikan.
Untuk tugas kelompok sudah Bapak bagikan sama seperti tugas kelompok minggu kemarin. Yang mana kelompok itu terdiri dari 2 kelompok ya nak. Ya, kelompok 1 itu untuk kelas NKPI 1 dan kelompok 2 untuk NKPI 2. Pahaman apa semuanya? Siap, paham, Pak. Oke, selanjutnya nih Bapak akan menampilkan video pembelajaran Bapak. Silakan kepada anak Bapak semuanya untuk menyaksikan secara baik. Siapa? Nampak nak? Siap. Penerbangan dari Dubai ke Los Angeles, Amerika, tepat pada hari ini waktu Indonesia Barat. Rutenya sangat aneh sekali, bahkan lebih aneh dari rute-rute yang lainnya. Look at that. Tuh, lihat. Malah menembus batas Google, batas map-nya nih. Ujuk-ujuk tembus ke sini. Maksudnya apa? Karena kalau ditarik garis lurus aja bisa tuh. Relatif lurus ya, bukan lurus, relatif lurus tuh. Tuh, bisa sebenarnya. Tapi kenapa ini mau kemana pesawatnya nih? Ini juga mau kemana nih? Terus ini ujuk-ujuk masuk ke bangka atas, terus tembus ke sini. Tembus langsung ke Los Angeles. Aneh kan? Aneh. Jadi yang benar yang mana nih? Bumi bulat atau bumi datar? Wah, ternyata masih ada yang bingung kenapa pesawat bisa tembus dari kertas, dari Google Map, dari bawah ke atas, tiba-tiba dari atas ke bawah. Padahal lebih mudah terlihat kalau kita terbang dari kanan ke kiri. Dan kira-kira kenapa itu bisa tembus ke atas? Nah, ini merupakan penganut bumi itu datar. Untuk itu, di video ini akan saya jelaskan apakah bumi itu datar ataupun bumi itu bulat. Dan penjelasan mengenai video ini, kenapa bisa tembus. Selengkapnya, tonton sampai habis. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Fitri Aditya. Seperti yang Anda sudah lihat bagaimana video ini cukup membingungkan bagi sebagian orang karena harusnya ada jalan yang gampang dari kanan ke kiri, kenapa mesti lurus ke atas sih? Nah, ini kan membuat penasaran setiap orang kalau memang ada jalan yang gampang dan efisien, kenapa nggak ke kiri aja? Untuk itu, karena ini merupakan mispersepsi dari publik, ini soalnya ada 2 versi, ada penganut bumi itu bulat dan bumi itu datar. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan banyak orang. Maka di video ini akan saya jelaskan, menurut saya, apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar? Semua akan saya jawab berdasarkan data yang ada. Jadi di konten ini, saya mau berikan 8 alasan mengapa bumi itu bulat. Alasan yang pertama adalah, planet lain bulat, guys. Kalau kita lihat dari sini, yang punya teropong bintang, dan secara saintifik ilmiah, kalian bisa cari di internet, di buku-buku, terlihat bagaimana planet selain bumi itu bulat, guys. Itu sudah tertulis seperti itu, kan. Alasan yang kedua adalah, kenapa adanya time zone? Kalau bumi itu datar, berarti semua akan terjadi satu waktu aja. Jadi tidak ada tuh, seperti di sini GMT plus 7 kalau di Jakarta. Kalau di Amerika, kenapa ada GMT minus 7? Lalu juga kenapa di UAE ada yang GMT plus 3? Kalian bisa lihat ya, adanya perbedaan time zone berarti itu mengindikasikan sesuatu. Dan itu bisa dibuktikan ketika kita lagi video callan sama teman kita yang lagi di Amerika. Di sini siang-siang, di sana malam. Kenapa bisa seperti itu? Itu merupakan salah satu indikasi kuat di mana bumi itu bulat. Alasan yang ketiga adalah, bagaimana ketinggian matahari bisa berubah-ubah dan arahnya juga bisa berubah. Ini menandakan bahwa bumi itu bulat, guys. Kalau kita taruh satu tiang, dari pagi, siang, sampai malam, kita taruh time-lapse video, dan kita akan bisa lihat bagaimana shadow-nya itu bisa berubah. Itu merupakan indikasi kuat juga bahwa bumi itu bulat. Dan alasan yang keempat adalah Ferdinand Magellan, di mana dia melakukan perjalanan ke barat. Dia memulai perjalanannya dari tahun 1519, dia berjalan 2 tahun sampai akhirnya dia meninggal. Dia travel to the west untuk melihat apa sih yang akan didapatkan. Akan tetapi sayang sekali kalau ekspedisinya harus gagal pada saat itu karena dia meninggal, guys, pada tahun 1521. Akhirnya dilanjutkan oleh temannya Juan Sebastian Elcano. Akhirnya ekspedisi tersebut selesai pada tahun 1522 dan akhirnya kembali ke titik semula. Dan sekarang terbuktikan bahwa bukan hanya kapal saja yang berputar dan kembali ke titik semula. Pesawat pun banyak. Ketika kita mau traveling ke Amerika, kenapa ada 2 jalur? Dari Indonesia, kalau kita mau ke New York, ada yang lewat UAE, arah barat. Kalau kita mau ke Los Angeles, kenapa kita melalui arah timur, lewat Jepang? Dan ujung-ujungnya sampai juga ke Amerika. Ini juga merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa bumi itu bulat. Yang kelima, kenapa adanya horizon? Kenapa ada garis cakrawala? Kalau kita lihat ujung sekali, baik ketika kita lagi terbang atau kita lagi naik kapal, kenapa yang tadinya gedung-gedungnya itu tinggi,
Tiba-tiba seiring kita berjalan jauh, tiba-tiba gedungnya hilang. Dan hilangnya itu bawahnya duluan. Sama seperti kita ngintip. Kita ngeliat sana, tiba-tiba kita makin lama makin turun. Makin lama makin turun, karena semakin jauh. Itu juga nggak logis lah. Kalau seseorang percaya bahwa bumi itu datar, nggak akan ada lagi horizon. Dan semua gunung dan gedung-gedung, baik sampai Amerika, kalau kita teropong itu pasti terlihat. Setuju nggak? Dan kita lanjut ke alasan yang keenam. Pada saat gerhana bulan, kenapa refleksi bayangan dari bumi terlihat bulat di sana? Sudah jelas kan? Makanya ini tuh bukan sesuatu hal yang terjadi baru-baru saja. Ini udah terjadi lama sebelum saya, even kebanyakan orang yang ada di sini, lahir. Oke. Halo nak, masih termonitor? Siap, masih Pak. Masih dapat dilihat ini tampilan Bapak? Siap, masih Pak. Siap Bapak. Oke, kita lanjut nak ya. Oke, baik nak ya. Sebelum di sini nanti Bapak memberikan tugas setiap kelompok, jadi Bapak harap kepada anak Bapak semuanya, tadi kan sudah memperhatikan dari video pembelajaran. Sebelum nanti Bapak meminta anak Bapak semuanya untuk mendiskusikan setiap kelompok dari tugas yang Bapak tampilkan, adakah pada anak Bapak semuanya yang ingin bertanya? Silakan nak, dari video yang sudah Bapak tampilkan. Kepada anak Bapak yang ada bertanya, silakan nak. Siap saya Pak. Oke, dibuka videonya nak, Satria. Pak, kenapa Oke, silakan, bentuk nak. bumi di globus bulat, sedangkan bentuk bumi di peta datar? Kenapa Pak? Bagus Siap, ya sudah, Pak. pertanyaannya ya. Baik. Ya, sebelum Bapak menjawab pertanyaan daripada anak Bapak, siapa yang bisa menjawabnya nak? Silakan nak. Siap, saya Pak. Oke, silakan Wahyu untuk menjawab pertanyaan daripada Satria. Nah, menurut saya, globe merupakan miniatur bentuk bumi keseluruhan yang memiliki skala. Sedangkan peta merupakan perpindahan seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakan skala tertentu. Siap, sudah Pak? Oke, bagus. Ya. Nah, tadi mengenai pertanyaan tadi sudah dijawab oleh anak Bapak ya. Kenapa globe itu bulat, Pak? Tetapi kalau di peta dia itu datar, sudah dijelaskan oleh pada anak Bapak. Bagus ya, jawab. Di sini Bapak akan memberi tugas kelompok kepada anak Bapak semuanya. Jadi kepada anak Bapak semuanya, ya di sini Bapak akan nge-share dulu tugasnya. Tolong dilihat tugas apa yang akan kalian kerjakan di setiap kelompok nak ya. Oke, nampak nak tampilannya? Oke, di sini ya ada LKPD ataupun tugas kelompok ya. Ya, tugas kelompok yang harus kalian kerjakan di setiap kelompok. Yang untuk kelompok pertama maupun kelompok 2 ya, tolong jelaskan bentuk dan bagian bumi ya. Yang mana apakah bentuk bumi itu bulat, lonjong atau datar, tolong diskusikan ya. Dan yang selanjutnya untuk gambar selanjutnya tolong dijelaskan dari tampilan gambar ini kepada anak Bapak semuanya untuk bisa mendiskusikannya. Gitu juga untuk gambar yang ketiga. Jelas semuanya, termonitor suara saya nak? Siap dengar Pak. Masih Pak. Halo, termonitor? Termonitor. Kalau sudah termonitor, Bapak harap. Oke, bagus. Ya, kepada anak Bapak semuanya, kalau sudah termonitor, jadi Bapak harap di sini untuk memudahkan kita berdiskusi ataupun kelompok 1 maupun kelompok 2 untuk memudahkan kalian berdiskusi. Ya, jadi Bapak harap untuk kelompok 1 tetap berada di Google Meet platform sekarang nah ya, ataupun berada di link sekarang ini. Dan untuk kelompok 2 silahkan keluar daripada kelompok 1 ini nak dan masuk ke link daripada kelompok 2. Jelas semuanya nak? Siap, jelas Pak. Siap, jelas Pak. Oke, kalau jelas silakan untuk kelompok 2 keluar dan masuk ke link untuk link kelompok kalian. Silakan nak.
Ayo silahkan masuk ke ini nak ya. Ayo silahkan dihidupkan. Ya. Silakan untuk kelompok 2 masuk. Ya, untuk kelompok 1 silakan terus ya saling berdiskusi ya untuk Dava ataupun Lukman ya untuk saling berdiskusi ya. Untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Oke, silahkan nak untuk saling berdiskusi ya. Untuk saling berdiskusi ya daripada tugas kalian. Tugas ini bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Tugas ini bisa kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, termonitor nak? Siap. Pak. Oke ya, silakan saling berdiskusi. Di sini Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan untuk setiap ketua kelompok ya, untuk Dava dan juga Fadil untuk saling berdiskusi kelompok kalian. Silakan. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit yang mana untuk tugas kalian harus mendiskusikan apakah bumi itu bulat, lonjong atau datar ya. Jadi bisa kalian cari ya penjelasan itu, baik boleh kalian cari di Google maupun di buku cetak kalian yang sudah Bapak berikan ke kalian. Silakan untuk saling berdiskusi ya. Yang tugas selanjutnya ya, kalian ya bukan hanya menentukan atau menjelaskan bumi itu bulat atau tidak, tapi kalian harus menjelaskan daripada ukuran maupun keterangan-keterangan yang ada di bumi nah ya. Nah, apa itu keterangannya? Di situ ada jajar, ada derajat ya. Jadi kalian bisa menjelaskan baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Untuk kelompok 2 termonitor? Siap, termonitor, Pak. Untuk kelompok 1 gimana tugasnya? Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Lalu untuk kelompok, oke bagus. Kelompok 2 bisa? Bisa, Pak. Oke. Silakan saling berdiskusi kalian ya. Bisa saling berdiskusi, saling chat di plafon Google Meet kalian. Silakan nak. Oke, untuk Google Classroom kalian ya, ini Bapak tampilkan ya. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2 sambil kalian mengerjakan ya. Ini kalian bisa mencari jawaban ataupun hasil diskusi kalian, bisa kalian cari di Google maupun di situ sudah Bapak masukkan di Google Classroom kalian mengenai materi-materi ya, baik materi hari ini ya. Jadi kalian bisa membaca di Google Classroom kalian. Termonitor nak suara saya? Halo? Termonitor, Pak. Nampak Google Classroom kalian? Nah, oke ya, waktu tinggal 5 menit lagi nak ya. Ya, waktu tinggal 5 menit lagi. Jadi Bapak harap untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mengerjakannya dengan baik nak ya, mengenai tugas yang sudah Bapak berikan. Gimana Lukman untuk kelompoknya bisa mengerjakan? Dava? Siap. Sikit Dava, lagi. gimana bisa? Sikit lagi, Pak. Oke, saya tunggu ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Silahkan mengerjakannya. Ayo, Pak. Oke, Safik gimana Safik? Terdengar suara saya untuk kelompok 2 Safik? Oke, untuk kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Siap, sudah Pak. Oke, kelompok 2 sudah selesai Fadil. Tidak ada kendala Fadil? Safik ya? Iya Pak. Nah, sudah selesai untuk kelompok 1-nya, kelompok 2? Siap, kelompok 2 sudah selesai Pak. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Sekarang untuk kelompok 1 sudah selesai nak? Dava? Kelompok 1 sudah, Pak.
Oke, bagus Dava ya. Kelompok 1 dan 2 berarti udah selesai. Jadi bisa kalian saling berdiskusi nanti ya. Oke, untuk anak Bapak, untuk kelompok 2 silahkan keluar, masuk kembali di kelompok 1. Jelas untuk kelompok 2? Jelas, Pak. Oke, untuk kelompok 2 silahkan keluar dan masuk lagi ke kelompok 1. Silahkan, Nak. Ya Pak, ya. Ya, silahkan. Oke, silakan kelompok. Oke, tolong diingatkan untuk kelompok 1, ingatkan untuk kelompok 2 masuk kembali ke Google Meet kelompok kalian. Silakan. Siapa? Nah, ingatkan, silakan masuk kembali ke plafon ataupun ke link Google Meet kelompok 1. Silakan. Ini belum ada. Oke, saya rasa sudah masuk semua. Oke, kepada kelompok 1 untuk bisa mendiskusikan hasil daripada tugas yang sudah kalian diskusikan. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang bisa menjelaskan? Siap, saya Pak. Oke, silakan Dava Lukman untuk mempresentasikan dari diskusi kelompok kalian. Silakan, Nak. Berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman personal yang ditimbulkan dari pengamatan video, bumi bulat, lonjong atau datar, kami sepakat bahwa bumi itu bulat berdasarkan analisis sebagai berikut. Ya, silakan. 1. Melengkung dalam arah utara ke selatan. Apabila si penilai berpindah dari utara ke selatan, maka tinggi kutub berubah sebanding dengan arah yang ditempuh. 2. Melengkung dalam arah timur ke barat saat matahari terbit, berembang dan terbenam diperlambat sebesar jumlah tertentu ke arah timur atau barat. Apabila sedang berlayar dan mendekati suatu benda, suar atau kapal, maka yang nampak lebih dulu ialah bagian atasnya, kemudian bagian-bagian yang letaknya lebih rendah. 4. Di tengah laut, batas bagian-bagian yang nampak dari permukaan bumi berbentuk sebagai lingkaran. 5. Bagian permukaan bumi yang nampak ini menjadi semakin besar jika sepenilai berada semakin tinggi. 6. Pada gerhana bumi, batas bayangan bumi yang jatuh pada bulan berbentuk sedemikian yang hanya dapat disebabkan oleh sesuatu yang berbentuk bulat. Siap, sudah Pak? Bagus ya untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan hasil diskusi daripada tugas yang sudah Bapak berikan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan siapa yang bisa mempresentasikan dari hasil tugas yang sudah kalian diskusikan untuk kelompok 2? Siap, saya Pak. Oke, silakan Fadil. Diskusi dengan teman-teman dengan data dari internet persoalan yang ditimbulkan dari pengamatan video dan gambar adalah lintang ialah busur derajat dihitung dari katulistiwa sampai jajar yang melalui tempat itu. Dibedakan dalam lintang utara dan lintang selatan yang dihitung dari 0 derajat sampai dengan 30 derajat. Bujur ialah busur terkecil dari pada katulistiwa, dihitung dari derajat 0 sampai derajat yang melalui tempat itu. Dibedakan dalam bujur timur dan bujur barat, dihitung dari 0 derajat sampai 180 derajat. Perbedaan lintang atau delta lintang ialah busur derajat antara jajar-jajar melalui 2 buah tempat. Perbedaan bujur ialah busur pada katulistiwa antara derajat-derajat melalui 2 buah tempat. Poros bumi, yaitu garis menengah bola di mana bumi dapat berputar dalam satu hari.
kutub ialah titik-titik permukaan bumi dengan poros bumi. Istiwa yaitu lingkaran besar dari kutub-kutub. Jajar yaitu kan kecil sejajar dengan derajat yaitu lingkaran besar melalui kutub-kutub. Lingkaran bujur yaitu sebagian derajat dari kutub sampai kutub. Derajat pertama yaitu lingkaran bujur melalui Greenwich. Derajat pertama sama dengan derajat 0. Siap sudah, Pak? Oke, bagus ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dari tugas yang sudah Bapak berikan. Jadi kepada anak Bapak semuanya, silahkan kita memberi aplaus kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil tugasnya. Silahkan nak, tepuk tangan buat anak Bapak semuanya. Oke, halo nak, masih termonitor? Saya masih, Pak. Oke, kalau masih termonitor ya, tadi sudah bagus ya kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan daripada tugasnya. Oke, selanjutnya dari hasil diskusi tadi, adakah kepada anak Bapak semuanya yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kalian. Silakan, nak. Kita mengetahui bentuk bumi itu bulat, mengapa pada Google Map dapat melihat posisi suatu objek dan mengapa pada tampilan Google Map tidak bulat? Oke, bagus ya. Ya, pertanyaannya mengapa ya pada aplikasi ataupun pada Google Map itu bisa mengetahui posisi suatu objek dan kenapa di Google Map itu tampilannya tidak bulat. Sedangkan tampilan di Google Map itu adalah, kan siapa yang bisa menjawab, nak? Siap saya, Pak. Oke, siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kalian? Pak, saya, Pak. Oke, silakan Muhammad Fitra. Google Map bisa menentukan posisi suatu objek dikarenakan adanya satelit-satelit GPS yang mengorbit bumi yang memancarkan sinyal yang ditangkap oleh receiver. Dari informasi receiver lah maka mendapat informasi suatu posisi objek. Dan kenapa tampilan Google Map tidak berbentuk bulat? Dikarenakan Google Map memindahkan objek bumi yang di dalam bidang datar. Siap sudah, Pak? Oke, bagus nah ya. Oke, bagus jawabannya ya. Itu udah bagus sekali ya dari jawaban anak Bapak ya. Kenapa tadi ya Google Map itu bisa menampilkan ataupun bisa menentukan posisi suatu objek dan mengapa pada tampilan Google Map tidak berbentuk bulat. Tadi sebutkan ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tadi kan kelompok 1 yang bertanya. Adakah kelompok 2 yang ingin bertanya? Siap, ada, Pak. Halo kepada Bapak. Ayo silakan. Hamdi Rijal dari kelompok 2 silakan bertanya. Jadi di kelompok 2 yang bertanya, kelompok 1 yang menjawab. Silakan. Hamdi. Apa contoh dari ilustrasi sumbu putar dan titik kutub pada bola bumi? Oke, bagus pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Sebelum Bapak menjawabnya. Siap, saya, Pak. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Iskandar Sukma, hidupkan tampilan videomu. Oke, Siap, silakan. saya, Pak. Ya, silakan, nak. Dari kelompok 1, contohnya ialah Khatulistiwa atau ekuator, yaitu lingkaran besar pada jarak 90 derajat dari kutub dengan bidang yang melalui titik pusat bumi, tegak lurus poros bumi. Derajat pertama yaitu lingkaran bujur melalui Greenwich, derajat pertama disebut juga derajat 0. Ya, Pak. Oke, bagus nah ya untuk jawaban anak Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari kawannya. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini ya, jadi Bapak harap kepada anak Bapak semuanya untuk perwakilan untuk bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kalian dapat pada saat ini. Silakan kepada anak Bapak yang siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan, nak.
Oke, silakan Safik untuk dapat menyimpulkan dari materi hari ini. Silakan tampilkan videomu. Berdasarkan dari yang ada bumi, yang ada itu bulat dapat satu. Apabila layar dan mendekati sudah suar atau kapal, maka yang nampak lebih dahulu adalah bagian atasnya, kemudian bagian-bagian yang letaknya lebih rendah. Di tengah laut, batas bagian-bagian yang nampak dari permukaan bumi berbentuk sebagai lingkaran. 3. Bagian permukaan bumi yang nampak yang lebih semakin besar jika kita milik beradab makin tinggi. 4. Pada gerhana bulan, batas yang ini yang jatuh pada bulan berbentuk sedemikian yang hanya dapat disebabkan oleh sesuatu yang berbentuk bulan. Siap, selesai Pak. Siap Pak Diki Pak. Oke, silakan silakan menyimpulkan materi hari ini. Lintang ialah busur derajat dihitung dari khatulistiwa sampai sejajar yang melalui tempat itu. Dibedakan dengan lintang utara dan lintang selatan ialah dihitung dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Bujur ialah busur terkecil pada khatulistiwa dihitung dari derajat 0 sampai derajat yang melalui tempat itu. Dibedakan dalam bujur timur dan bujur barat dan dihitung dari 0 derajat sampai 180 derajat. Perbedaan delta lintang ialah busur derajat antara jajar-jajar melalui dua buah tempat. Perbedaan delta bujur ialah busur pada khatulistiwa antara derajat-derajat melalui dua buah tempat. Siap sudah Pak? Oke, bagus ya kepada anak bapak semuanya yang sudah menyimpulkan daripada materi yang sudah kalian pelajarin hari ini. Berarti kalian benar-benar mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Yang mana di sini Bapak akan menyimpulkan sedikit ya. Tadi dari awal ya untuk skenario pembelajaran kita di sini ya tujuannya kita bisa memecahkan permasalahan. Yang mana permasalahan itu yang pertama yang sudah kalian pecahkan sendiri dari hasil diskusi kalian ya. Apakah bumi ini bulat, datar atau melonjong? Jadi tadi sudah kalian lihat dan sudah kalian jelaskan ya bahwa benar ya bumi itu adalah bulat ya. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan bahwa bumi itu lonjong ataupun bumi itu datar. Jelas apa semuanya? Jelas. Tugas yang harus kalian kerjakan untuk minggu depan. Yang mana di situ bisa kalian lihat ya. Di situ ada tugas mandiri yaitu tugas kuisis. Jadi kalian kerjakan dan yang terakhir kalian kerjakan tugas kelompok. Ya, jadi Bapak kasih waktu kalian dari sekarang itu 2 minggu dari sekarang kalian bisa menyelesaikan tugas kalian dan kalian kirim langsung ke Google Classroom. Termonitor suara saya nak? Oke. Ya, Pak, betul Pak. Baik, untuk materi minggu depan kalian akan mempelajari mengenai keterangan-keterangan peta ya. Di situ nanti kalian akan mempelajari daripada simbol-simbol daripada peta. Ya, jadi untuk materi minggu depan tadi sudah Bapak share di Google Classroom kalian. Jadi bisa kalian baca dari sekarang ya untuk mempersiapkan diri untuk belajar materi minggu depan. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan kepada Danton untuk kembali memimpin ataupun memimpin doa pada hari ini. Silakan Danton atau ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Danton yang sudah memimpin doa
untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Jadi Bapak harap kepada anak Bapak semua untuk tetap menjaga kesehatan di mana kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Jadi Bapak harap kepada anak Bapak semuanya untuk tetap mematuhi protokol COVID yang sudah ditetapkan atau sudah diatur oleh pemerintah. Dan Bapak harap kepada anak Bapak semua tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian semuanya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.